Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita harus sangat bersyukur buat Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah jaga kita, Tuhan Yesus sudah kasih nafas kehidupan bagi kita, sehingga saat ini kita dikasih kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, tema kita di pagi ini yaitu Beauty Over Dating. Nah, tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, nah mari anak-anak kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuntun Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya kami mau mendengar dan kami mau memahami setiap dari isi firman-Mu Tuhan. Dan supaya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi motivasi bagi setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, sertai selalu kami Tuhan di pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea 6 ayat 6. Ibu baca ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah anak-anak, melalui firman ini Tuhan Yesus sangat menyukai kasih setia. Nah, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi ibu bapak guru di sekolah, mengasihi mama papa di rumah. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai anak-anaknya mengenal Dia lebih dekat lagi, ya. Oke, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kasih, gambar love. Ya, di gambar ini ada dua orang anak kecil memegang love, memeluk love-nya. Ya, benar ya, ini adalah gambar love atau kasih. Nah, anak-anak, apa sih itu love atau kasih? Nah, kita akan belajar ya. Nah, kata love itu adalah kata yang sangat istimewa dan kita sering ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan betapa kita mengasihi orang-orang tertentu, orang-orang di sekitar kita. Nah, contohnya,
kata yang sering kita gunakan di rumah. Kita sering bilang sama mama papa, I love you mama, I love you papa, I love you kakak, I love you ade. Nah, inilah kata-kata love atau kasih yang sering kita gunakan di rumah. Nah, anak-anak, ketika kita mengasihi orang lain, maka kita juga akan berusaha melakukan apa yang terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Contohnya di rumah ya, kita mengasihi mama papa, berarti kita harus dengar-dengaran sama mama papa. Kita harus rajin belajar, ya, taat dan tertib di rumah, harus sopan sama mama papa. Itulah bentuk kasih kita kepada mama papa. Nah, kita juga sudah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus, yaitu kita sudah menghormati dan mengasihi orang tua kita. Nah, anak-anak juga mengasihi teman-teman di sekolah juga, ya. Nah, anak-anak, itu juga yang Yesus ingin lihat dalam hati kita, dalam hati anak-anak. Nah, Tuhan Yesus ingin kita melakukan yang terbaik. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di kitab Hosea, yaitu Aku mengasihi kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, ayat firman ini mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama kita, terutama mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita selalu mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada juga contoh orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan tidak sepenuh hati. Nah, contoh orang-orangnya seperti apa, Bu Guru? Nah, yang pertama, ada orang yang berkata bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus, tapi dia tidak menunjukkannya dalam tindakannya, dalam sikapnya, dalam tutur katanya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bisa nggak kita jadi orang seperti itu? Nggak boleh. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, ya. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh egois, ya. Tapi kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan sepenuh hati kita. Yang kedua, orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati ini orang yang berusaha melakukan hal-hal yang hebat, tetapi bukan karena dia mengasihi Tuhan Yesus, melainkan dia itu mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia melakukan apa yang dia anggap hebat itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan Yesus. Nah, ini orang seperti ini, orang tidak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, ada juga karena dia melakukannya dengan terpaksa. Dia nggak dari hatinya, tapi dia melakukan semuanya itu dengan terpaksa atau karena kebiasaan buruknya. Jadi dia nggak lakukan dari hatinya untuk Tuhan Yesus, tapi karena ya udah terpaksa. Nah, jadi anak-anak, Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak pernah berdiam diri. Ia selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dunia ini. Kasih-Nya seperti apa? Dia dalam diri Yesus datang untuk rela menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela disalibkan loh untuk kita anak-anak. Coba bayangkan, kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Nah, dia juga menunjukkan kasih-Nya dengan menerima kita yang berdosa ini, menerima ibu guru yang berdosa, anak-anak yang berdosa, mama papa, menerima semua orang yang ada di dunia ini yang berdosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, kasih-Nya luar biasa. Padahal anak-anak, coba lihat, kita saja tidak pernah mengucap syukur. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Anak-anak,
Jadi ketika kita berterima kasih, mengucap syukur dan mengasihi Tuhan Yesus, nah Allah sangat senang, Allah tersenyum melihat kita karena kita mengasihi Dia di atas segalanya. Allah ingin agar kita mengasihi Dia, ya. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati menjadi keinginan terbesar kita. Oke, jadi kita mengasihi Tuhan Yesus itu dari hati kita dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak boleh karena terpaksa, tapi harus sungguh-sungguh. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari di dunia ini, kita lakukan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Oke, jadi ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus menunjukkan sikap dan tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Oke anak-anak, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus belajar mengucap syukur, berterima kasih, dan juga mengasihi Tuhan Yesus, ya. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, ya. Karena apa yang Tuhan berikan untuk kita itu sangat luar biasa, itu hal yang paling luar biasa, ya. Jadi kita harus selalu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena dipaksa, ya, tapi dari hati yang paling dalam. Oke. Jadi untuk pagi ini sharing firman Tuhan sampai di sini, ya. Semoga melalui firman Tuhan ini dapat membantu kita semua, membantu anak-anak, membantu mama papa, dan juga membantu kita semua untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus, untuk selalu mengucap syukur, ya, walaupun kita ada dalam kondisi yang tidak baik, walaupun kita ada dalam masalah COVID-19, tapi kita harus tetap berdoa mengucap syukur, ya, dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus tetap menolong dan memampukan kita, ya. Oke, untuk menutup sharing firman Tuhan ini, Bu akan tutup dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi ini Tuhan. Firman-Mu sangat indah Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu juga dalam kehidupan kami Tuhan. Sertai pimpin seluruh kehidupan kami Tuhan, kehidupan anak-anak, mama papa, guru-guru di sekolah, dan juga teman-teman di sekitarnya juga Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.